Manchester United mengalahkan Lyon 5-4 secara dramatis di leg kedua perempat final Liga Eropa. 2 gol dicetak setan merah jelang adu penalti untuk melangkah ke semifinal. MU memimpin 2-0 di babak pertama. Gol-gol setan merah dicetak Manuel Ugarte dan Diogo Dalot. Lyon berhasil memaksa laga berlanjut ke extra time. Corentin Tolisso dan Nicolas Tagliafico merobek gawang MU untuk mengubah skor menjadi 2-2 dan agregat 4-4. Lyon berbalik memimpin 3-2 di babak pertama tambahan waktu lewat gol Ryan Cherki. Di babak kedua tambahan waktu Lyon kembali mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-2 lewat eksekusi penalti Alexander Lacazette. MU kemudian juga mendapatkan hadiah penalti. Bruno Fernandes memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4. Saat kemenangan Lyon ada di depan mata, MU mencetak 2 gol di penghujung laga. Gol-gol dibuat oleh Kobbie Mainoo dan Harry Maguire untuk membuat MU menang 5-4 dan ke semifinal dengan agregat 7-6. Chelsea menelan kekalahan 1-2 dari Legia Warsawa dalam perempat final UEFA Conference League. Meski kalah, London Biru menang agregat dan lolos ke semifinal. Petaka menimpa tuan rumah 10 menit pertandingan berjalan. Penalti, Legia mendapat hadiah tendangan 12 pas di menit ke-10. Kiper Chelsea, Philip Jorgensen, melanggar Thomas Peckard di kotak terlarang. Thomas Peckard maju sebagai eksekutor penalti Legia dan sukses menyerangkan bola ke gawang. Tim tamu unggul 1-0. Chelsea menyamakan kedudukan di menit ke-33. Skor berubah 1-1. Legia kembali memimpin di awal babak kedua, tepatnya menit ke-53. Steve Capuadi menanduk masuk bola umpan Claude Goncalves ke gawang Chelsea, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1. Skor 2-1 untuk Legia menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini membuat Chelsea tetap lolos ke semifinal dengan agregat 4-2. London Biru pun keempat besar UEFA Conference League. Tottenham Hotspur meraih kemenangan 1-0 atas Eintracht Frankfurt berkat penalti Dominic Solanke. Hasil ini membawa The Lily-Whites ke semifinal Liga Eropa. Tottenham menyingkirkan Frankfurt dengan keunggulan agregat 2-1. Hal ini karena pada leg pertama di Tottenham Hotspur Stadium kedua tim bermain imbang 1-1. Nasib Carlo Ancelotti di Real Madrid tinggal menghitung hari usai gagal di Liga Champions. Los Blancos kabarnya mau memecat Don Carlo sebelum akhir musim. Media Spanyol, Cadena Cope, mengklaim Ancelotti bakal dipecat sebelum akhir musim ini. Don Carlo dipastikan kena PHK apabila gagal memenangkan final Copa del Rey kontra Barcelona pada tanggal 11 Mei. Real Madrid disebut sudah menyiapkan calon pengganti andai Ancelotti beneran dipecat. 2 nama yang jadi unggulan teratas yakni Xabi Alonso dan Jurgen Klopp. Ancelotti sendiri tak masalah apabila dirinya tak lagi dibutuhkan Real Madrid. Baginya semua itu demi kebaikan klub di masa depan. Real Madrid tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal di perempat final. Catatan buruk Kylian Mbappe ini berlanjut soal kuasa golnya. Kylian Mbappe, ujung tombak Real Madrid tampil ompong. Mbappe cuma lepas 2 tembakan, dua-duanya off target ketika lawan Arsenal. Dilansir dari ESPN, Mbappe perpanjang catatan buruknya. Mbappe sudah 5 laga tanpa gol di seluruh kompetisi. Terakhir Mbappe lakukan hal serupa adalah di tahun 2018. Sebuah kekaguman diungkapkan Leny Yoro terhadap Harry Maguire. Ia menilai bek Manchester United itu layaknya seorang striker di atas lapangan. Pujian Yoro ini diberikan kepada Maguire seusai pertandingan Manchester United versus Lyon. Di laga ini, Maguire dipercaya menjadi starter sepanjang laga. Penampilan bek veteran itu bisa dikatakan cukup apik sepanjang laga. Namun kontribusi terbesarnya di laga ini adalah mencetak gol kemenangan MU beberapa detik jelang bubaran. Memanfaatkan umpan silang Casemiro, Maguire masuk dalam kotak penalti lalu menjebol gawang Les Gones dengan sundulannya yang akurat. Dalam wawancaranya di TNT Sports, Yoro mengaku sangat kagum dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Maguire. Ia menyebut bahwa sang bek telah membuktikan bahwa ia memang bek kelas dunia dengan penampilannya tersebut. Itu, mencetak gol, tidak pernah mudah baginya. Jadi saya sangat senang ia bisa mencetak gol hari ini. Dia seorang bek yang top dan pribadi yang top juga, buka Yoro. Lebih lanjut, Yoro juga mengomentari gol yang berhasil disarankan Maguire ke gawang Lyon itu. Ia menilai gol itu merupakan gol yang tipikal dicetak seorang striker, sehingga ia terkesan Maguire bisa mencetak gol seperti itu. Gol itu adalah tipikal penyelesaian akhir seorang striker. Dia, Maguire, tahu cara melakukan itu, dan hari ini ia sukses melakukannya, ungkas sang junior. Sebuah asa diapungkan oleh Kobbie Mainoo. Gelandang Manchester United itu berharap timnya bisa memenangkan Liga Eropa di musim ini. Mainoo menilai kemenangan ini bakal sangat krusial bagi timnya.
Ia yakin kemenangan ini bakal membantu MU untuk menjadi juara di kompetisi ini. Dalam wawancaranya di TNT Sports, Kobbie Mainoo mengakui bahwa MU memang tidak tampil dengan maksimal saat melawan Lyon tadi. Namun ia menilai kemenangan itu sangat krusial dalam membantu Setan Merah untuk membangun momentum yang positif. Ya, penampilan kami memang jauh dari level terbaik, namun kemenangan seperti ini bisa membangun momentum yang besar bagi kami, ujar Mainoo. Mainoo menyebut bahwa saat ini Manchester United akan fokus untuk memenangkan Liga Eropa 2024-2025. Ia berharap timnya bisa menembus partai final dan nantinya keluar sebagai pemenang kompetisi ini. Saat ini kami sedang membangun momentum dan semoga momentum ini semakin membesar dari hari ke hari. Semoga kami bisa melaju terus dan menjadi juara, pungkasnya. Kemenangan melawan Lyon ini juga menjadi catatan yang apik bagi Setan Merah. Ini kemenangan pertama mereka setelah jeda internasional Maret 2025 kemarin. Jadi mereka ingin melanjutkan momentum positif ini. Van Dijk resmi memperpanjang kontraknya di Liverpool hingga 2027. Sebelumnya, kontrak Van Dijk bakal habis pada Juni tahun 2025. Selepas mengamankan masa depannya di Liverpool, Van Dijk langsung mengalihkan fokus untuk mengamankan trofi Liga Inggris. Liverpool saat ini memang berpeluang besar menjadi juara Liga Inggris. Van Dijk juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk musim depan. Ia berharap menikmati setiap musim yang dilaluinya bersama Liverpool. Arsenal sudah harus melupakan euforia keberhasilan mendepak Real Madrid dari Liga Champions. Meriam London kini ditunggu Paris Saint-Germain. Kami sekarang punya pertandingan hebat melawan PSG, tim yang kami kenal sangat baik dan pernah kami lawan, jadi, mari mulai bersiap untuk itu, kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Kami berada di semifinal untuk ketiga kalinya dalam sejarah kami sekarang, tetapi juga karena cara kami melakukannya, Arteta mengungkapkan. Harry Maguire jadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Lyon di Liga Eropa. Bola tandukan kepala bek asal Inggris itu kembali jadi andalan Setan Merah. Manajer MU, Ruben Amorim, mengapresiasi gol yang dibuat Maguire. Dia mengaku sengaja memainkan bek 32 tahun itu di depan demi bisa membobol gawang lawan dari bola-bola udara. Ini menjadi gol keempat Maguire bersamamu di semua kompetisi musim 2024-2025. Menariknya, seluruh gol ex-penggawa Leicester City itu dibuat dari tandukan kepala. Manchester United menang comeback secara dramatis atas Lyon di Europa League. Ruben Amorim mengomentari penonton laga yang cabut duluan saat timnya tertinggal. Beberapa penggemar MU di Old Trafford memutuskan pulang ketika timnya sudah tertinggal 2-4. Keajaiban tercipta dalam 6 menit sebelum akhir pertandingan. Para penonton yang tersisa di Old Trafford amat antusias saat merayakan gol kemenanganmu yang dicetak Maguire. Manajermu, Ruben Amorim, menyesalkan beberapa penggemar mereka yang tak ikut merasakan atmosfer luar biasa ini setelah memilih cabut saat timnya tertinggal 2-4. Sebelum Virgil van Dijk memperpanjang kontraknya, ada sejumlah spekulasi soal masa depannya. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan ex-back Southampton tersebut. Dan ternyata ada kabar kejutan yang muncul terkait Van Dijk. Sebelum memperpanjang masa kerjanya, ia diincar oleh Chelsea. Rumor ini berasal dari laporan Daily Mail. Laporan itu juga menyebut Van Dijk ikut diincar beberapa klub top Eropa lainnya meski usianya makin uzur. Laporan itu menjelaskan bahwa Chelsea bahkan sudah mulai menjajaki kemungkinan memboyong Van Dijk ke Stamford Bridge untuk musim 2025-2026 mendatang. Akan tetapi sayangnya kapten timnas Belanda itu disebut enggan angkat kaki dari Liverpool. Jurgen Klopp rupanya masih ingin melatih. Klopp dikabarkan tertarik melatih lagi apabila Real Madrid menawarkan pekerjaan. Klopp mundur dari jabatannya sebagai manajer Liverpool akhir musim lalu. Tak lama berselang, Klopp menyatakan tidak akan melatih lagi karena sudah capek di dunia manajerial. Dikutip media Brasil UOL, Klopp siap turun gunung apabila ada dua tim yang memberikan tawaran, yakni Real Madrid dan Timnas Brasil. Keduanya memang lagi mencari sosok pelatih baru. Madrid gencar dikabarkan akan berpisah dengan Carlo Ancelotti musim panas nanti dan Klopp siap jadi penggantinya, apabila klub Spanyol itu memang serius mendekati. Apalagi Klopp sebelumnya memang berkeinginan melatih tim nasional, setelah 3 periode kepelatihannya dihabiskan di level klub. Persoalan bagi Madrid atau Brasil mungkin gaji Klopp yang selangit. Manajer Tottenham Hotspur Ange Postecoglou masih kabur soal masa depannya di klub. Ini tak lepas dari performa buruk The Lily-Whites musim ini. Jika gagal juga di Liga Eropa, maka masa depan Postecoglou sebagai manajer dalam bahaya besar. Sebab, dengan situasi saat ini, Postecoglou sudah mendapat tekanan dari segala penjuru. Bukan tak mungkin karir Postecoglou sebagai manajer Tottenham akan berakhir musim ini.
Terkait masa depannya, pria asal Australia itu tidak mau ambil pusing. Manajer Aston Villa Unai Emery belum bisa memastikan Marcus Rashford akan bertahan di timnya musim depan. Semua tergantung performanya jelang akhir musim. Performa lawan PSG melanjutkan kiprah positif Rashford di bawah asuhan Emery sejak dipinjam dari Manchester United pada awal tahun ini. Ia sudah mencetak 6 gol dan 3 assist untuk Villa dari 15 laga sejauh ini. Dengan torehan itu, peluang Rashford dipermanenkan Villa bisa dibilang cukup terbuka. Mereka punya opsi menebusnya dari mus seharga 40 juta pound saja. Meski begitu, Emery menyebut belum ada kepastian apakah timnya akan lanjut memakai jasa Rashford musim depan. Vincenzo Montella dikaitkan bakal kembali ke AS Roma. Legenda Giallorossi itu memberikan tanda-tandanya. Melansir Football Italia, asisten kesayangan Montella, Daniele Russo, rupanya menyaksikan 2 laga terakhir Roma di Olimpico. Asisten yang sudah menemaninya sejak awal karir kepelatihannya itu menonton laga Roma melawan Juventus dan Lazio di Olimpico. Momen itu memunculkan desas-desus Montella akan kembali ke klub lamanya. Pria berusia 50 tahun itu langsung dirumorkan akan meneruskan tugas Claudio Ranieri di Roma. Jika rumor itu terwujud, maka Montella akan kembali setelah 14 tahun pergi. Ia pernah punya pengalaman bersama Roma, baik sebagai pemain dan pelatih. Manchester United dilaporkan tengah memantau situasi Aaron Ramsdale, kiper yang saat ini membela Southampton, sebagai bagian dari upaya mereka mengatasi krisis di sektor penjaga gawang. Mencari kiper baru menjadi prioritas utama, dan nama Aaron Ramsdale mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Ramsdale sendiri baru saja mengalami degradasi untuk ketiga kalinya bersama klub yang berbeda. Setelah sebelumnya terdegradasi bersama Bournemouth dan Sheffield United, kini giliran bersama Southampton. Meski Southampton terdegradasi, reputasi Ramsdale tetap utuh. Ex-penjaga gawang Arsenal itu dinilai masih memiliki kualitas sebagai salah satu yang terbaik di Inggris. Menurut The Sun, pengalaman panjangnya di Premier League menjadi nilai tambah yang membuatnya menarik di mata manajemen United. Selain United, West Ham juga dikabarkan tertarik meminang Ramsdale. Manajer Graham Potter menjadikan sang kiper sebagai bagian dari proyek pembangunan skuad barunya di London Stadium. Lautaro Martinez bikin gol yang tidak cuma meloloskan Inter Milan ke Liga Champions, tapi juga mengantarkannya kepada rekor baru. Top. Bagi Lautaro, golnya tidak cuma membuat Inter lolos tapi juga menajamkan rekor pribadinya di ajang ini. Dia jadi pemain Inter pertama yang bikin gol di 5 laga beruntun Liga Champions. Dimulai dari 1 gol ke gawang Sparta Praha, lalu 3 gol ke gawang AS Monaco, 1 gol ke gawang Feyenoord, dan masing-masing 1 gol ke gawang Bayer selama 2 leg. Lautaro sudah mencetak total 8 gol musim ini, cuma kalah tajam dari Serhou Guirassy 13 gol, Rafinha 12 gol, dan Robert Lewandowski serta Harry Kane 11 gol. Dia juga jadi pemain asing tertajam di Inter dengan 150 gol di seluruh ajang. Barcelona, raksasa La Liga Spanyol, tengah dikaitkan dengan striker tajam Borussia Dortmund, Serhou Guirassy. Kabar ini muncul setelah penampilan impresif Guirassy di Liga Champions. Tepatnya ketika Barcelona duel lawan Dortmund di leg kedua perempat final UCL 2024/2025. Meskipun Dortmund kalah 3-1, namun penampilan Guirassy mengesankan. Ia mencetak hat-trick ke gawang Wojciech Szczesny, yang membuat namanya langsung masuk radar transfer Barcelona. Kabar ketertarikan Barcelona pada Serhou Guirassy bukan isapan jempol. Beberapa media Spanyol bahkan menyebut bahwa petinggi Barcelona sudah mulai mencari cara untuk memuluskan transfer pemain internasional Gini tersebut. Penampilan Guirassy musim ini memang luar biasa. Ia telah mencetak 13 gol di Liga Champions dan 15 gol di Bundesliga dari total 39 pertandingan. Catatan gol tersebut menempatkan Guirassy sebagai salah satu striker paling produktif di Eropa.